my channel. Di video kali ini aku akan berbagi cerita. Sebenarnya ini cerita pribadi, tapi aku ingin share ke kalian. Siapa tahu informasi yang akan aku bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, keep on watching ya. Jadi, aku akan cerita ke kalian pengalaman aku hamil anak pertama dan harus keguguran di usia kandungan sekitar 9 minggu. Aku cerita dulu ya di awalnya. Jadi, aku dan suami itu menikah pada tahun 2018, tepatnya November 2018. Nah, aku dan suami ini telah lama berpacaran. Aku dan suami itu berpacaran dari tahun 2010, di mana pada saat kami menikah itu usia pacaran kami sudah mencapai 8 atau 9 tahun. Nah, setelah menikah, aku dan suami itu memutuskan untuk cepat-cepat punya anak. Kenapa? Mungkin orang banyak bilang bahwa ya udah sih nanti aja punya anaknya gitu kan masih muda dan nikmatin aja dulu masa pacaran setelah menikah. Aku dan suami itu terlalu lama berpacaran dan umur kami berdua itu tidak muda lagi. Pada saat aku menikah, umurku waktu itu 25 menjalan 26 tahun. Dan kalau menurut aku itu bukan umur yang muda lagi untuk menunda punya anak. Sedangkan suamiku waktu itu sudah berusia 29 tahun. Nah, dimana laki-laki di usia itu memang sudah menginginkan punya anak. Dan kami setelah menikah, kami berdua memutuskan memang cepat melakukan program kehamilan. Nah, setelah menikah, aku dan suami itu tidak langsung diberikan rezeki atau langsung diberikan momongan. Kami harus menunggu sampai beberapa bulan. Nah, 6 bulan pasca menikah belum diberikan keturunan, itu membuat aku dan suami kepikiran. Tidak sampai stres sih, tapi kepikiran. Aku dan suami itu memutuskan untuk melakukan prosedur inseminasi. Nah, 1 bulan sebelum melakukan prosedur tersebut, aku dan suami udah mempersiapkan nih apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum melakukan prosedur inseminasi tersebut. Salah satunya adalah aku dan suami harus melakukan cek lab terlebih dahulu. Nah, fungsinya cek lab ini untuk apakah ovum dan sel sperma suamiku ini kualitasnya bagus. Nah, alhamdulillahnya sebelum prosedur dilakukan, aku dan suami alhamdulillah langsung dikasih rezeki dan aku dinyatakan positif hamil. Waktu itu kalau nggak salah sekitar akhir Juni, kalau nggak salah 29 Juni, itu aku udah telat dan memang aku tes itu positif hamil. Seminggu kemudian, aku dan suami itu memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan dan hasil USG memperlihatkan bahwa masih belum ada tanda kehamilan, tetapi sudah terjadi penebalan dinding rahim. Dokter menyarankan untuk datang kembali 1 atau 2 minggu kemudian untuk melihat perkembangannya. Nah, padahal pada waktu itu kalau dihitung-hitung usia kehamilanku sudah mencapai 4 atau 5 minggu. Nah, 2 minggu kemudian aku dan suami memutuskan untuk kembali ke dokter kandungan tersebut, tepatnya pada tanggal 16 Juli. Aku dan suami kembali ke dokter kandungan tersebut untuk memastikan untuk melihat kondisi kehamilanku juga, dan hasil USG sudah memperlihatkan adanya kantung kehamilan, tetapi kantung kehamilan ini ukurannya sangat kecil sekali dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan usia kehamilanku saat itu. Kalau dihitung-hitung usia kehamilanku saat itu sudah mencapai 7 atau 8 minggu. Yang normalnya 7 atau 8 minggu itu harusnya kantung kehamilan sudah besar dan ada kemungkinan itu harusnya sudah ada detak jantung bayinya di usia kehamilan 8 minggu. Nah, seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Juli, aku mengalami pendarahan. Atau bleeding.
Nah, waktu itu aku sangat panik banget. Aku langsung menghubungi suami aku untuk cepat-cepat segera ke dokter, dan waktu itu hasil USG menunjukkan bahwa posisi kantung kehamilan aku itu sudah tidak menempel lagi di dinding rahim, tetapi sudah berada di bagian bawah rahim. Dan waktu itu aku nggak tahu ya kenapa dokter masih meyakinkan aku bahwa kehamilanku baik-baik saja, padahal aku sudah punya feeling yang kurang bagus tentang kehamilanku ini. Nah, akhirnya 2 hari kemudian suamiku mengajak aku untuk pindah dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Ibu dan Anak yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dekat tempat suamiku kerja. Nah, di situ aku ketemu dokter baru dan dokternya benar-benar nice banget. Hasil pemeriksaan dokter ini sebenarnya sama dengan hasil pemeriksaan dokter sebelumnya, cuman dokter yang baru aku temui ini lebih realistis. Dia kasih tahu aku kondisi yang sebenarnya terjadi, bahwa kehamilan aku itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan. Nah, karena memang di usia kehamilan yang hampir 10 minggu itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan memang posisi kantung kehamilan sudah berada di bagian bawah rahim. Artinya seharusnya janin ini sudah ingin keluar. Nah, waktu itu dokter menyarankan aku untuk melakukan prosedur kuretase, atau yang sering kita dengar itu kuret gitu kan. Nah, jadi dokter menyarankan aku untuk melakukan prosedur kuretase. Sebenarnya bisa aja dokter memberikan aku 2 pilihan. Yang pertama itu akan diberikan semacam obat untuk meluruhkan kandungan tersebut, dan yang kedua itu prosedur kuretase. Nah, konsekuensinya pilihan pertama ini dengan meminum obat-obatan itu resikonya yang pertama bahwa janin tidak akan bersih di dalam rahim, dan yang kedua prosesnya akan sangat sakit. Nah, kemudian suamiku menyarankan aku untuk melakukan prosedur kuretase saja. Keesokan harinya aku sudah disuruh untuk puasa karena memang prosedur kuretase itu akan dilakukan pada siang hari. Nah, sebelum prosedur kuretase itu dilakukan, aku diberikan semacam obat yang harus diminum 3-4 tablet. Nah, pada jam 2 siang, prosedur kuretase dilakukan. Nah, aku mikirnya kuret ini akan benar-benar sakit, tapi ternyata tidak, karena memang sebelumnya aku pernah tanya-tanya sama ibuku yang dulu pernah melakukan prosedur yang sama. Katanya prosedur kuretase itu sakit banget. Nah, ternyata prosedur sekarang ini tidak sakit sama sekali karena memang pasien dibius secara total. Nah, pasca dilakukannya prosedur kuret, itu kata suamiku prosedurnya tidak memakan waktu yang lama, hanya berjalan sekitar 30-45 menit. Pasca prosedur kuret, aku dibangunkan oleh perawat. Mereka menanyakan apa yang aku rasakan. Waktu itu memang rasanya sih masih belum kerasa apa-apa, selain memang perut bagian bawahku terasa nyeri. Nyerinya bukan nyeri seperti kita yang seperti kita yang mengalami dismenor gitu, enggak, tapi lebih ke nyeri yang sedikit perih ya. Nah, keesokan harinya dokter itu melakukan visit dan menyampaikan hasil observasinya terkait hasil kuretku sebelumnya. Dokter menyatakan bahwa memang kondisi kehamilan aku itu tidak berkembang dengan normal. Atau istilah medisnya disebut dengan blighted ovum. Apa sih blighted ovum itu? Nah, blighted ovum itu kondisi di mana janin tidak berkembang dengan baik. Ada beberapa banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, di antaranya mungkin ada infeksi virus, pola hidup yang tidak sehat, dan kehamilan pertama. Dokter memang menjelaskan blighted ovum ini memang sering terjadi di kehamilan pertama. Nah, untuk lebih jelasnya, dokter menyarankan aku untuk melakukan tes TORCH. Karena memang sebelum prosedur kuret, dokter pernah menanyakan apakah aku memelihara hewan di rumah atau tidak. Apa sih TORCH itu? TORCH itu adalah singkatan dari 5 nama virus. Kalau nggak salah, T-nya itu toxo, kemudian O-nya itu adalah other virus,
R-nya itu rubella, C-nya itu cyanomegalovirus, dan H-nya itu herpes. Seminggu setelah aku melakukan cek lab, hasilnya keluar dan alhamdulillah hasilnya itu tidak ada terserang virus apapun. Dan kesimpulannya dokter menjelaskan bahwa memang kehamilan aku ini kemungkinan disebabkan oleh stres. Nah, karena memang aku dan suami ini waktu itu bekerja, dan kebetulan suamiku waktu itu juga baru promosi jabatan, di mana job desk-nya yang baru ini sangat berbeda dengan job desk sebelumnya. Jadi sehingga dia harus banyak belajar dan kemungkinan di situ juga dia mengalami stres. Aku pun juga seperti itu. Kebetulan waktu itu aku bekerja di sebuah firma hukum, dan memang waktu itu aku ada beberapa membantu partnerku untuk menyelesaikan beberapa kasus, dan itu memang cukup menguras tenaga dan bikin stres. Nah, setelah prosedur kuretasi tersebut, dokter menyarankan aku untuk tidak melakukan program kehamilan dulu selama 3 bulan, karena memang jika terjadi kehamilan pasca dilakukannya kuretase itu akan sangat beresiko untuk si calon ibu. Risikonya bisa jadi akan mengalami keguguran berulang atau placenta previa dan lain sebagainya, sehingga dokter menyarankan waktu itu untuk tidak melakukan program hamil dulu selama 3 bulan pasca kuretase. Nah, saran nih buat kalian yang sebentar lagi akan menikah dan akan menjalani program kehamilan, saran aku kalian harus benar-benar relax, jangan terlalu memikirkan program kehamilan itu sampai benar-benar serius seperti yang aku lakukan bersama suamiku, karena itu sebenarnya kata orang juga nggak bagus, tapi kalian tetap usaha juga. Dan sebelum melakukan program kehamilan, alangkah baiknya dulu kalian harus cek kesehatan atau minimal cek ke dokter kandungan apakah kalian memiliki permasalahan atau tidak. Nah, karena memang sebelum dan setelah menikah pun aku cek ke dokter kandungan, bukan apa-apa, cuman mau memastikan apakah ada kendala atau ada masalah di rahim aku. Tapi alhamdulillah memang nggak ada, dan keguguran ini murni karena memang kualitas janinnya memang yang tidak bagus, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oke, itu tadi video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini, dan see you on my next video. Bye!